Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa yang sakti itu, dengan perempuan namanya Subang Larang, putri dari Ki Gede Topo, Ki Gede Tapa lah kalau bahasa Cirebon, Ki Gede Tapa, nikah. Tapi Prabu Siliwangi Islamnya orang Patek Nemen, lah, orang Abangan Kejawen. Tapi nanti punya anak satu, anak pembarap sudah tunggal, Syekh Rahmatullah Prabu Kian Santang, yang kuburannya di Gunung Godok Garut, yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda, Parahyangan. Yang kedua, Syekh Somadullah Bupati Cirebon, yang terkenal dengan Ki Kuwu Cirebon, sakti juga orangnya nih. Yang ketiga, perempuan namanya Walang Sungsang atau Syarifah Mudaim. Paham betul? Nah, nanti yang perempuan ini dinikah oleh seorang yang datang dari India, Pakistan lah, kalau sekarang Pakistan, dulu India, namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi oleh bapaknya Syekh Abdullah nanti punya anak Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucu Prabu Siliwangi. Kalau dari bapak datang dari Samarkand, bukan dari Yaman, bukan, dari Samarkand, dari Persia. Yen besuk Maryang Eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar liu. Terus nih. Lintang alit gumlareng siti. Nang. Sawi Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amungkang swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh, wa ala ra'sihim hadratus syekh Kiai Haji Nasrum minallah atalallahu baqa'ah dzukran wal ummah, wa baqil masyayikh wal asatid min dzurriyyati Mbah almarhum wal maghfurlah Mbah Mansur Ibni Abdul Hadi, Akhil Azizil Muhtaram, Dr. Kiai Haji Mufrad, sahabat saya dari Losari, Jawa Tengah, pengurus Nahdlatul Ulama tingkat cabang Klaten, MWC Ranting, Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ansor Pagar Nusa, yang berbahagia para pejabat pemerintah, Pak Camat, ada Pak Camat, Pak Kapolres, Pak Dan Ramil, para asatidz yang saya hormati, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya bisa silatul arham dengan pesantren Popongan bimunasabati dzikra wafatil marhum wal maghfurlah Mbah Mansur yang ke 70. Mudah-mudahan silatul arham kita semuanya di sini
ala barakatillah. Mendapatkan barakatil hayah wa barakatil maut. Bukan hanya berkah di dunia, tapi juga berkah di akhirat. Apalagi bersamaan dengan khatmil Quran, luar biasa, luar biasa. Quran adalah pertama kali metode utama dalam dakwah. Ketika Rasulullah diperintah oleh Allah dakwah kepada umat yang buta huruf dan sesat. Buta huruf dan sesat, yaitu orang Arab. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wis 72 umur kula, ora enak suarane wis. Nabi Muhammad diperintah membangun masyarakat yang ummiyin, buta huruf, tidak berperadaban, tidak ada pendidikan, tidak ada kemajuan apa-apa, tidak punya akhlak, dan dari sisi agama dhalalim mubin, sesat yang jelas, yang nyata. Bagaimana cara dakwahnya Nabi Muhammad membangun masyarakat yang seperti itu? Ini panjenengannya pun saya pun. Itu orang Arab yang masih jahiliyah. Bagaimana caranya? Pertama kali yatlu alaihim ayat. Menyampaikan, memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada orang Arab yang ummin dan jahiliyah itu, yang ummin dan dhalalim mubin itu. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat Al-Quran dengan bahasa yang indah, konten isi dari Al-Quran yang sangat luar biasa, orang Arab terkagum-kagum. Muhammad iso cerita Adam, Hawa, Musa, Fir'aun, Isa, Nuh, Ibrahim. Dari mana Muhammad? Muhammad sendiri buta huruf, tidak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak pernah melancong, nggak pernah berguru. Tiba-tiba iso cerita surga, neraka, iso cerita akhlak, iso cerita sejarah. Dari mana Muhammad ini? Orang Arab semuanya terkaget-kaget. Hanya saja menyikapi Nabi Muhammad, orang Arab ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra kenapa? Muhammad itu luar biasa, hebat, tidak ada bisa menandingi bahasanya Al-Quran dan isinya. Kalau syair Arab paling isinya cinta, cerita peperangan, sisi cinta paling. Ini Muhammad di syairnya, dianggapnya syair itu. Syair Muhammad ini luar biasa isinya. Punya bobot, punya nilai. Hanya saja kalau saya ikut Muhammad, yang dibaca Muhammad itu mencaci maki berhala. Lah saya bisnisnya jual beli berhala. Bisnis saya bisa bangkrut dong kalau saya masuk Islam. Bisnis saya berhala. Bisnis saya minuman keras. Bisnis saya narkoba. Ya kalau kita Nabi Muhammad, bangkrut saya. Iki haram, iki dilarang, iki ora oleh. Gak usah ikut Muhammad. Ada yang gitu. Kira-kira zaman sekarang ada yang gitu gak kira-kira? Ada.
Ada lagi yang kalau ikut Muhammad gengsi dong. Sekarang yang ikut Muhammad itu budak-budak. Bilal, Suhaib, Mus'ab, duduk bersama Abu Bakar dan lain-lain, Umar, Utsman, Ali. Kalau saya nggak mau itu. Saya duduk di musola yang tikarnya sobek, yang baunya pete, listriknya 5 watt, jadinya kosong, jiduknya bolong. Masa saya suruh masuk musola seperti itu? Dengan orang kecil-kecil, orang gembel-gembel itu? Enggak mau. Paham betul? Kira-kira sekarang ada orang kayak gitu tuh. Kalau ikut pengajian, gengsi dong. Musola kotor, baunya pete, jadinya kosong, jiduknya bolong. Kiainya sarung kecap gak ada duduk. Bajunya kokoh, orang ulan dulu dikumbah. Minyak wanginya misik, alah Masya Allah. Gengsi, saya ikuti mereka. Ada lagi yang kalau ikut Muhammad, yang dibaca oleh Muhammad itu mengerikan, menakutkan. Cerita akhirat, neraka, api, siksaan. Daripada mendengar itu lebih baik gak usah. Daripada pengajian mendengar kiai mau idhohnya tentang akhirat, neraka, gak usah dengar, lebih baik gak usah dengar. Medeni, serem. Betul-betul kalau ngonten niku wonten-wonten. Nah, itu juga Nabi Muhammad seperti itu. Waktu itu orang yang dilulukan masyarakat jahiliyah, yang dihormati oleh masyarakat jahiliyah ada 3 orang. Ada berapa? 3 orang. 1 penyair. Kalau penyair dimuliakan. Muhammad ini ingin dimuliakan, maka dia membaca syair dia. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Yang dibaca Muhammad bukan syair. Muhammad tidak belajar syair, puisi, enggak. Sajak, pantun, enggak. Muhammad tidak pernah belajar syair, puisi, pantun, enggak. Yang dibaca Muhammad adalah dzikrun wa Qur'anun, peringatan dan Quran. Oh, yang kedua orang jahiliyah itu menghormati dukun. Wah, paling mau pilkada udah paling laris dukun nih, laris. Muhammad itu pengen dihormati itu. Makin dibaca itu mantra-mantra perdukunan. Quran menjawab, wa ma huwa bikahin. Muhammad bukan dukun. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra perdukunan. Yang ketiga, yang ditakuti oleh masyarakat jahiliyah adalah sahir, tukang santet. Muhammad dibaca itu mantra-mantra santet itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrum mubin. Ini baca Muhammad itu sihir itu. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran jawab, yang dibaca Muhammad bukan dari Muhammad sendiri. Bukan karangannya Muhammad, tapi semata-mata wahyu dari Allah. Jadi kalau ada orang Klaten masih ngefans banget sama penyanyi syair, berarti masih jawab. Berarti kalau ada orang Klaten sangat berlebihan lah, sangat menghormati penyanyi, berarti masih jahiliyah. Jadi kan sing jawab 110. Nek ngundang penyanyi 5 lagu 50 juta berani. Nek ngundang kiai
Nomor 2, kalau ada orang Klaten yang sangat-sangat mengagumi dukun, berarti wonten boten? Wonten boten masih kagum dengan dukun? Kalau sowan kiai nyuwun donga restu itu sae. Jadi kalau dukun terus menyan, dibakar segala macam itu yang jahiliyah. Yang ketiga, kalau ada orang Klaten yang pernah atau suka mendatangi tukang santet agar membunuh tetangganya, membunuh saingannya, lawannya, berarti masih wonten boten? Tiga orang inilah yang disegani, dihormati, dipuji-puji oleh masyarakat jahiliyah. Bukan orang berilmu, bukan orang berakhlak, bukan orang berperadaban, bukan orang berbudaya, bukan orang yang maju, bukan. Yang dihormati masyarakat Arab jahiliyah waktu itu adalah penyanyi, dukun, dan tukang santet. Monggo panjenengan terserah, kalau menjelaskan jenengan terserah. Masih rajin tukang dukun ya mbuh. Ketika Al-Quran dibacakan kepada Muhammad, sahabat langsung hafal. Jadi para sahabat itu dengan Al-Quran tidak mengandalkan tulisan, mengandalkan hafalan. Tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran dengan lengkap, nggak ada. Sahabat A punya tulisan surat Baqarah, surat Yusuf, surat Kahfi. Sahabat B punya tulisan surat apalah, Yusuf, surat Ibrahim. Walhasil tidak ada satu sahabat mempunyai tulisan lengkap Quran. Betul nonton. Kenapa? Karena para sahabat tidak butuh tulisan. Mereka dengan hafalan. Pertama kali Quran ditulis jadi satu, yaitu ketika Khalifah Umar bin Khattab takut kalau Quran itu hilang, maka ditulis ketika zaman Umar bin Khattab. Itu pun belum sempurna. Disempurnakan, dijadikan satu sempurna supaya tidak macam-macam bacaannya ketika zaman Sayyidina Utsman. Dibentuk tim penulis Al-Quran, ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya sahabat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sayyidina Ali, Muawiyah. Itu anggota tim penulis Al-Quran. Tapi tulisannya mboten karu-karuan. Titik saja tidak ada. Kalau gak ada, saya punya fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman. Kalau gak ada fotokopinya dari Turki, saya tidak bisa baca. Tak sak polos orang no bedane. Jim hak kok podo, dal sami, rok zai sama. Saya punya, tapi nggak bisa baca. Maka setelah agama Islam tersebar kemana-mana, masyarakat Islam butuh tulisan. Tulisannya disempurnakan, membedakan ba, ta, nun, ya dengan titik. Jim, ha, kho, dal, apa bedane? Yang pertama kali wadi'un nuqat alal huruf, menggagas titik huruf Arab, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Sopo? Angan jenenge biasanya Toto, Edi. Wafat tahun 62 Hijriah. Untuk tahu saja ya. Abul Aswad Ad-Du'ali bukan orang Arab.
Orang Ajam, orang Persia. Nah, bukan darah Arab, ya bahasanya Arab, ngomongnya Arab, bukan darah Arab. Sudah ada titik masih banyak yang kesulitan baca Quran. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, siapa? Tahun 175 Hijriah bikin harokat syakl. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Jawab, siapa yang bikin? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan. Bukan orang Arab. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih salah baca Quran. Orang Banyumas, kalau panggil saya, Kiai Sangit ngakil, Innal Wasingun ngalim, sampai sekarang malah, sampai sekarang. Kiainya itu kiainya itu. Bukan orang kami, bukan kiainya itu. Kalau panggil saya Kiai Sangit, kiainya itu. Artinya apa? Artinya keluarnya suara dari tenggorokan salah, makhraj. Maka ada seorang ulama namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, sopo? Menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu untuk memperbaiki baca Quran. Tajwid tilawatil Quran, ilmu tajwid. Baru ada istilah idgham, ikhfa, idhar, iqlab, qalqalah, matobi'i, madlazim, majaiz. Siapa namanya yang bikin? Jangan biasanya ngajinya mungkar nakir terus. Padahal mungkar nakir itu wis kalah karo Abu Nawas. Waktu Abu Nawas mau meninggal, pesen karo anaknya. Nek aku mati ojo dikafani karo kain kafan sing anyar. Cari kain kafan sing wis ambrol, bosok. Kenapa Pak? Udah nurut aja, nggak usah tanya kenapa. Begitu meninggal dunia, anak-anaknya cari kain kafan sing wis ambrol, kotor, elek lah, bau. Taruh di kuburan. Bukan akhir turun mau tanya marah buka, kaget loh. Ini mah sudah lama ini, nggak jadi balik. Jadi nak ngaji ojo bola balik cerita mungkar nakir terus. Paham boten? Wafat tahun 224 Hijriah. Di 200 tahun luwih baru ada ilmu tajwid semenjak Kanjeng Nabi wafat. Wis 200 tahun luwih baru ada ilmu tajwid. Nah, sekarang sudah sempurna, titik sudah ada, harokat sudah ada, tajwid sudah ada. Tinggal ayo kita rajin baca Al-Qur'an. Minimal 1 halaman 1 hari wis minimal wis. Bar subuh maca Quran. Lisan niki sak derenge sebelum digunakan untuk berbicara dengan sesama manusia, coba berbicara dengan Allah dulu. Pertama kali ngendikan atau ngomong bangun tidur ngomong karo Gusti, yaitu maca Al-Qur'an. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, waktu belum Sayyidina belum Umar gitu ya, Umar lah. Pulang dari berburu setengah bulan di luar kota Mekah. Masuk kota Mekah, mendengar berita adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar kaget, adik saya kurang ajar masuk Islam, tempelengin. Datang ke rumahnya, ternyata adiknya Fatimah itu lagi baca Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan kepadamu Quran untuk membuat kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi Quran saya turunkan kepadamu untuk peringatan kepada seluruh umat manusia yang mau takut dengan Allah. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman, yang maha kasih sayang, yang menguasai aras. Itu Umar mendengar bacaan adiknya. Baca apa? Bahasa Kelatennya apa ya? Melumpruk. Terduduk apa? Terduduk. Deprok. Yang tadi mau nempelengin, melumpruk. Terduduk, lemes, keluar keringat dingin. Ketok pintu, adanya buka pintu. Mana tadi yang kamu baca? Coba lihat, saya lihat baca. Gak boleh, kamu najis, kata adiknya. Dipaksa diambil, Umar membaca sambil kemeringat bacanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Selesai baca, apa kata Umar? Aina Muhammad? Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Jihad, di jihad. Sayyidina Umar lari ke sana, ketok pintu. Rasulullah dengan para as-sabiqin al-awwalin sedang di dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Sahabat ketakutan. Umar terkenal preman. Terkenal preman Umar itu. Datang ke sini pasti mau marah-marah, pasti mau macam-macam lah. Oleh Rasulullah dengan tenang pintunya dibuka. Rasulullah sendiri yang buka pintunya. Begitu masuk merangkul Rasulullah dengan membaca 2 kalimat syahadah. Rasulullah bersabda, inilah doa saya dikabulkan. Saya selalu berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, Islam itu kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar. Amrun bin Hisham Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Hidayah turunnya pada Umar bin Khattab. Begitu masuk Islam, apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah dan wahai para teman-teman sahabat, mulai besok sholat di masjid, ngaji di masjid. Jangan takut, ada saya. Dia sesumbar, kata Umar sumbar. Barang siapa yang istrinya ingin jadi janda, barang siapa yang istrinya ingin jadi janda, barang siapa ingin istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim, lawan saya. Mulai besok Rasulullah ngaji, baca Quran dan sholat di Masjidil Haram. Umar pasang badan. NU juga ada begitu. Harus ada begitu. Gak bisa kalau hanya biasa-biasa aja. Ada yang terus maju, ada saya. Gitu loh, ngonten-ngonten pergi, ngonten-ngonten. Pesan pompongan juga harus begitu. Terus maju Kiai, ada saya, jangan khawatir. Ngonten-ngonten itu. Harus ada Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Umar, ada Abu Bakar yang bijak, yang arif, yang kalem lah. Ada Umar yang pasang badan gagah berani. Ada Utsman yang dermawan. Ada Ali yang intelektual, cerdas. Kita contoh punya Rasulullah itu. Di Pompongan atau NU Klaten kalau mau maju. Ada yang kayak Sayyidina Utsman, ada yang kayak kaya, ada yang kayak Sayyidina Ali, intelek cerdas. Ada yang seperti Sayyidina Umar yang siap berkorban. Paham boten? Kanjeng Nabi butuh wong koyo Sayyidina Umar kok. Bukan panjenengan. Kanjeng Nabi butuh orang koyo Sayyidina Umar. Negara pun butuh orang seperti Sayyidina Umar. Apa? TNI. Yang siap pertahankan negara.
Pun. Jadi Sayyidina Umar itu masuk Islam karena mendengarkan Al-Qur'an. Ada lagi dongeng. Di Rengas Dengklok, Kerawang, ada Syekh Cina. Aslinya Cina aslinya. Namanya Hasanuddin. Karena dia baca Quran, ahli baca Quran, namanya Syekh Kuro. Kuro itu qori. Menyebarkan agama Islam. 1340 tahunnya itu. Sebelum Wali Songo. Raja Pajajaran yang beragama Buddha, Pangeran Pamanah Rasa Prabu Siliwangi mendengar ada agama baru di Kerawang. Berangkat ke sana. Saya bunuh orang ini macam apa ini. Saya bunuh. Berangkat sendiri, rajanya berangkat sendiri. Gak nyuruh pasukan enggak, dia sendiri berangkat. Sampai di sana, di Rengas Dengklok Bu, ada santrinya lagi baca Quran, perempuan, suaranya enak, merdu, bocah didelok, kutilang, kuning tinggi langsing, golek nangel yang kelihatan golek nangel iki. Dan soalnya gampang soalnya gampang ya, ireng, bunder, gembrot, gampang itu gampang. Itu Raja Siliwangi yang tadi mau membunuh Syekh Kuro, klepek-klepek. Malah ngelamar. Pak Haji, untuk saya saja santri sampean nih, saya kawin. Ya silakan, tapi saya harus masuk Islam. Udah masuk Islam. Ada mas kawinnya, apa? Tasbih. Saya cari di pasar, mau berapa gerobak, mau berapa truk. Nggak ada di sini, nggak ada. Ada di sana di Mekah adanya. Udah saya terbang ke sana. Keluar dari rumahnya Syekh Kuro, dia baca hong. Biasanya mabur yang mau hong biasanya. Hong, mabur biasanya. Macet. Pisal mana? Hong, orang mabur. Pisal mana? Hong, macet. Kata Syekh Kuro, kalau kamu mau mabur, terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibocor, tapi bismillah dulu. Nurut dia. Ringkas cerita, ini pasti dongeng, campur dongeng nih. Tapi sejarah dan campur dongeng. Ringkas cerita, tidak lama dia datang bawa tasbih. Terjadi pernikahan antara Raja Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa yang sakti itu, dengan perempuan namanya Subang Larang, putri dari Ki Gede Topo, Ki Gede Tapa lah kalau bahasa Cirebon, Ki Gede Tapa. Nikah. Tapi Prabu Siliwangi Islamnya orang Patek Nemen. Orang Patek Nemen lah. Orang Abangan, Kejawen. Tapi nanti punya anak satu, anak pembarap sudah tunggal. Syekh Rahmatullah Prabu Kian Santang yang kuburnya di Gunung Godog, Garut, yang Islamkan seluruh masyarakat Sunda, Parahyangan. Yang kedua, Syekh Somadullah Bupati Cirebon yang terkenal dengan Ki Kuwu Cirebon, sakti juga orangnya nih. Yang ketiga, perempuan namanya Walang Sungsang atau Syarifah Mudaim. Paham betul? Nah, nanti yang perempuan ini dinikah oleh seorang yang datang dari India, Pakistan lah, kalau sekarang Pakistan, dulu India, namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi oleh bapak ibu Syekh Abdullah lah. Syekh Abdullah nanti punya anak Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucu Prabu Siliwangi. Kalau dari bapak datang dari Samarkand, bukan dari Yaman, bukan, dari Samarkand, dari Persia. Syekh Jubadir Kubro, Syekh Ibrahim Samarkandi itu bukan dari Yaman, dari Samarkand, dari Persia. Syekh Wasil, Syekh Ahmad Subakir itu bukan dari Yaman, dari Persia semuanya. Jadi dengan sebab kutilang Prabu Siliwangi masuk Jadi kutilang itu penting, Paham betul?
Al-Quran sangat luar biasa. Digambarkan oleh Syekh Muhammad Al-Busiri dalam syair Burdah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mujizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran itu adalah, kalau dari sisi mushafnya, misalnya ini Quran ini mushaf nih, misalkan ini mushaf, ini baru muhdatsatun, baru dicetak di Jakarta, dicetak di Surabaya, dicetak di Kudus, dicetak di Madinah, kertasnya baru, tintanya baru, yang nyetak manusia, makhluk. Berarti ini apa? Baru, muhdatsatun. Tapi dari sisi Quran adalah sifatnya Allah, sifat kalam, qadim. Paham boten? Mushafnya muhdatsah, baru. Tapi sebagai sifatullah, yaitu sifat kalam, qadim. Dalam Quran. Jadi Quran itu ya hadis ya qadim. Damat ladain fafaqat kulla mu'jizatin. Mujizatnya para nabi-nabi terdahulu luar biasa, tapi tidak melebihi Al-Quran. Nabi Musa hebat, punya tongkat yang luar biasa, bisa mukul Laut Merah dari jalan tol, bisa mukul batu keluar sumber air 12, bisa mengalahkan tukang sihir Fir'aun. Itu tongkatnya Nabi Musa. Hebat betul? Hebat betul? Masih ada tidak? Gak ada. Nabi Ibrahim dibakar mau termempan. Dibakar Raja Nabukadnezar Babilonia, gak mempan. Hebat betul? Masih ada enggak? Gak ada. Nabi Isa bisa nambani wong lumpuh, nambani wong wuto, orang buta, nambani orang sakit parah. Nabi Isa bahkan bisa menghidupkan orang mati. Hebat betul? Masih ada enggak? Tapi mujizatnya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Masih wonten boten? Ila yaumil qiyamah. Luar biasa. Sudah 15 abad, tidak berkurang, tidak bertambah. Titik satu berkurang akan ketahuan. Karena Quran dijaga oleh yang hafal Quran. Tidak hanya percetakan, tidak hanya tulisan, tapi dijaga oleh hufadzil Quran. Dihafal gampang. Orang Jawa ngapal Quran mudah. Bahkan anak kecil yang nggak ngerti artinya gampang. Nyun sewu. Jenengan tanggal datang Romo pendeta, apal mboten Injil panjenengan, Bible. Ayo tanggal monggo. Jenengan tanggal Romo pendeta. Panjenengan apal mboten iki datang Bible. Mboten wonten. Enggak ada yang hafal. Mbok paus pun enggak hafal itu. Ya paling kutipan sana sini ngambil sana sini. Kaya Quran bocah cilik suka hafal awal sampai akhir lanyah. Masya Allah. Wonten. Ada enggak di luar agama Islam ilmu tajwid? Ini bacanya harus ikhfa ini baca harus idgham ini harus iklab ini. Ada enggak kira-kira? Ayo tanya pada pendeta Romo. Enggak ada. Apalagi qiraat sab'ah apalagi enggak ada sama sekali enggak ada. Paham mboten? Itu namanya mukjizat Al-Qur'an. Oleh karena itu, monggo putra-putra panjenengan harus rajin baca Quran atau bisa baca Quran. Terserah mau kuliahnya di kedokteran, hukum, teknik, insya Allah dapat barokahnya Quran. Mau jadi jenderal, mau jadi konglomerat, mau jadi pejabat tinggi, masih rajin baca Quran. Jangan sampai sudah tua nggak bisa baca Quran, jangan sampai. Soal jurusan tidak harus ngaji Islam, ngaji agama Islam, tidak harus kedokteran silahkan, hukum silahkan, teknik silahkan,
asal hatam ngaji Al-Quran. Paham betul Bu? Nah, yang paling heran lagi, ini ngaji serius nih, ngaji serius ya. Waktu Kanjeng Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, standar kebenaran, sahibul haq, kalimatul haq, mauqiful haq Rasulullah. Contoh al-haq kebenaran ya Rasulullah wong sijiku. Satu orang itu. Ente mau benar tiru Rasulullah. Kamu benar dalam sehari-hari, kelakuan, sikap, omongan, agama apalagi, tiru Rasulullah. Berarti yang membawa kebenaran siapa? Rasulullah. Satu orang. Setelah Rasulullah wafat, beliau meninggalkan tradisinya. Namanya sunnah. Apa namanya? Sunnah dia tinggal Rasulullah ada 3 macam. Ada berapa? Sabdanya dinamakan sunnah qauliyah, perilakunya dinamakan sunnah fi'liyah. Ada lagi yang ngendikan, yang lakoni orang lain, tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Dibenarkan. Namanya sunnah takririyah. Apa? Jadi umum. Ringkas mau nih. Umum mawon nih Ben. Itu ditinggal Rasulullah. Kebe sahibul haq, kalimatul haq. Beda dengan Syiah. Kalau orang Syiah yang bawa kebenaran cuma satu orang, Sayyidina Ali. Setelah Rasul wafat, Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Hasan wafat, Sayyidina Husain wafat, Sayyidina Ali Zainabidin, Ali wafat, Sayyidina Imam Bakir wafat, Imam Ja'far Shadiq, wafat Imam Musa Al-Kazim, dan seterusnya sampai 12. Satu orang. Seperti zaman Rasulullah. Seperti Rasulullah satu orang. Kalau kita tidak. Setelah Rasulullah wafat, ma'atus sahabah. Maka tinggal Rasulullah adalah sunnatul Rasul dan jama'atus sahabah. Kalau kita ikut itu namanya ahli sunnah wal. Paham betul? Sunnah Rasul itu ada 3 tadi. Sabdanya namanya qauliyah, perilakunya namanya fi'liyah. Jadi kalau kita perdalam 2 tahun ini, ada qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, ada yang dhanniyud dilalah, qat'iyyul wurud, ada dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud. Apa? Panjang itu, udah panjang tuh. Betul paham jenengan? Nah gitu aja. Sunnah itu ada sabdanya, kelakuannya, dan takririyah, legitimasinya. Contoh sunnah takririyah, contohnya sahabat Bilal. Sahabat Bilal berwudu, sesampune wudu, sholat 2 rakaat. Malah Kanjeng Nabi tanglet malah. Sholat apa Bilal? Coba Kanjeng Nabi malah tanglet. Sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Oh benar Bilal, benar. Setelah Kanjeng Nabi ngomong benar, menjadi sunnah. Namanya sunnah apa? Takrir. Ya. Ada lagi contoh yang paling kita butuhkan. Apa? Muji-muji, ngalem-ngalem Rasulullah. Ketika ada sahabat atau orang muji Rasulullah, tidak diperintah, tapi juga tidak dilarang, malah dibenarkan. Rasul tidak pernah minta dipuji, tidak pernah minta dipuji supaya dia mendapatkan posisi tinggi mulia, tidak. Tapi ketika ada orang muji Rasulullah, dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah menjadi sunnah takririyah. Paham betul? Ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, penyair. Datang pada Rasulullah, langsung muji-muji beliau. Bar sholat subuh, jamaah masih banyak. Bar sholat subuh dia datang dengan memuji-muji Rasulullah. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun israha lam yufda makbulu.
panjang sih. Yang penting, innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bibatni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhum min nasi dawudha fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'u tanu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadil mauti tahlilu. Sungguh engkau orang hebat, sungguh engkau orang sukses, orang besar, sukses. Datang dari kota Mekah suku Quraisy, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, berhati mulia, yang berani tapi hatinya ikhlas, dan seterusnya. Walhasil Rasul dipuji-puji. Beliau mboten larang, jangan muji-muji saya, bid'ah, mboten niku. Mboten. Malah Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan selimutnya lurik-lurik, lah gak ada satu seket loh. 200.000 teng pasar loh. Dul made Cina tuh yang lurik-lurik, kaki spray, biasanya untuk spray biasanya. Diberikan karena beliau ya katakanlah senang dipuji, memberi hadiah selimut lurik-lurik pada Ka'ab bin Zuhair yang memuji tadi. Nah, selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushin batoinuha, selimut polos batoinuha. Kalau ini lurik-lurik namanya burdah. Yang tidak percaya, orang Klaten nggak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian. Ayo yang gak percaya dengan saya, ini bukti sejarah, fakta sejarah. Bukan hanya omongan, tapi fakta sejarah. Ada rambutnya, ada mangkok bekas wadah air minum, ada sandal milik Rasulullah di museum di Topkapi. Yang gak percaya, ayo dengan saya ke Turki. Tiketnya tunggu dewe. Percaya mboten? Nah, setelah itu setiap ada syair yang isinya muji-muji Rasulullah namanya Qasidatul Burdah. Paham mboten? Burdah yang terkenal ada burdahnya Syekh Muhammad Al-Busiri. Beliau orang Iskandaria, Mesir, sakit stroke sudah 1 bulan, ora iso tangi. Mimpi jumpa Rasulullah. Jangan pun sering mimpi jumpa Rasulullah. Tanya jawab. Jangan sering mimpi jumpa Rasulullah. Nek jumpa gendruwo. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, gak bisa bangun. Saya punya nazar ingin menggubah syair yang isinya muji-muji panjenengan. Saya minta izin. Ya silakan, ya silakan. Seminggu ngimpi jumpa lagi. Sudah selesai Rasulullah. Sudah selesai. Coba dibaca. Selesai dibaca. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Wa masaja sadahu. Diusap-usap badannya. Wa ta'afa fauran. Besoknya bisa melaku, bisa tangi, bisa melaku. Apal mboten panjenengan? Apal mboten? Wah, ora apal. Barzanji Deba Syuriah NU harus hafal. Kalau ada Syuriah maco Barzanji masih moco, ojo diamplopin. Mulih gak usah diantar, pak ojek dewe. Syukur-syukur burda hafal. Kenapa? Karena Barzanji Deba Burda itu milik kita. Milik siapa? Milik siapa? Kepunyaan kita. Kalau bukan kita yang ngerokso, menjaga, melestarikan, menghafal, ayo siapa yang mau ngapal? Wahabi. Suruh ngapal Wahabi. Salafi. Bukan. Saya, kita. Orang ini harus hafal. Paham betul?
mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Rais Syuriah khutbah hafal-hafalan. Khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, talqin. Kalau ada kiai khutbah masih moco, ojo dinggo maneh. Apa bedanya kiai karo SAG? Kalau khutbah baca SAG ya silakan. Maklum SAG. Kalau kiai keluar Boyo, keluaran Kelompopongan, keluaran Jamsaren, keluaran Tegarejo, mosok khutbah moco ngisi-ngisinaken. Kalau kiai khutbah masih baca, ojo dinggo maneh. Paham betul? Kalau saya perhatian tentang kualitas ilmu bukan tentang apa-apa. Mana itu nadomnya itu? Amin tadzakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadal barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Apal betul? Amin tadzakuri jiran bidi salami. Artinya, kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun Zisalam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu kurus kering? Tidak enak makan, gak enak minum, gak enak tidur, nangis terus. Pasti kamu lagi mabok cinta. Gak usah mungkir, ngaku saja. Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya gembok cinta, lagi rindu, lagi kangen, tergila-gila sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau ente kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Jawab, siapa? Oh, yang sedang kutangisi, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal fariqaini min qurbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidud Dunya wal Akhirah. Dialah kekasih kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika kita menghadapi kesulitan, problem yang sangat besar. Hanya pertolongan Nabi Muhammad yang kuharapkan. Percaya mboten? Ini Qur'ane wonten. Nek ziarah Wali Songo di Qur'ane mboten wonten. Nyuwun sewu. Ya memang masa Wali Songo di Qur'ane ora ono. Tapi teng Kanjeng Nabi ziarah wonten di Qur'ane. Sing ngarani bid'ah ya masyaallah ngajine urung tutuk ya. Sing ngarani ziarah kubur bid'ah ngajine urung tutuk. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahima.
orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang kepadamu Muhammad ziarah, istighfar di depanmu, dan Rasulullah ikut mendukung, memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang itu. Pahamutan? Kulo kata dosane ziarah teng Madinah, istighfar nang ngarepe Rasulullah. Rasul pun ikut memintakan ampun kangge kulo. La wajadullaha tawwabar rahima. Allah pasti, lamnya lam taukid. Lamnya lam taukid di Allah pasti ngapura dosa saya, dosa orang itu. Ya Allah, ini Qur'ane wonten jarak Kanjeng Nabi niku. Jadi Kanjeng Nabi diberi hak oleh Allah menolong, memberi syafaat kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi syaratnya Rasulullah mendukung, syaratnya panjenengan ziarah istighfar dengan Rasulullah, Rasul mendukung. Nah, Rasul betul mendukung, dukung itu. Rasul ikut memohonkan ampun untuk kita juga. Lah, la wajadullah, lamnya lam taukid, lamnya lam pasti Allah akan mengampuni dosanya orang itu. Ini dalilnya ini Quran, ya Allah. Kalau saya ngomong, itu ayat ketika Kanjeng Nabi masih urip. Saya ikut mati, mau bisa nolongin. Kalau Kanjeng masih urip, iya. Quran ngendikan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, ayo maca selawat untuk Rasulullah, maca salam untuk Rasulullah. Seperti Allah dan malaikatnya juga salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Ayo, perintah maca selawat datang Kanjeng Nabi niki apa ketika Nabi masih hidup, apa sampai sekarang? Sama. Ayatnya bukan sampai sekarang ayat tadi itu. Paham betul? Pokoknya kalau kita orang NU harus percaya betul. Yang orang percaya nih, kalau orang percaya, suatu ketika ada suku kecamatan kemana? Namanya suku Mudor. Suku apa? Satu suku itu, satu kecamatan itu mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Kahin, Muhammad Sahir, Muhammad Ongedan. Akhirnya Rasulullah melaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Itu apa? Pacak pitung tahun. Betul. Suku Mudor pitung tahun tidak ada air, gak ada hujan, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada makanan. Mereka sampai kelaparan, makan rumput. Setelah 7 tahun terpaksa datang ke Madinah. Kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Rombongan itu. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Ada apa ke sini? Ada apa ke sini? Tujuannya apa ke sini? Biasa caci maki ke sini. Apa? Tujuannya apa? Jawabnya Labid bin Robi'ah. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Kami datang kepadamu tujuannya adalah litarhamana, agar engkau merahmati kami. Ayo, paham betul? Agar engkau merahmati kami. Gak dilarang Rasulullah, enggak. Jangan minta rahmat sama saya, bid'ah. Minta rahmat langsung sama Allah sana, jangan sama saya. Enggak tuh, enggak ngomong gitu Rasulullah, enggak. Paham betul? Ada orang minta rahmat sama Rasulullah dilarang betul? Betul. Atainaka nashku hittatan jalla amruha. Kami datang kepada tujuannya mengadu 7 tahun gak ada gandum. Atainaka wal azra tudmili thatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli. Kami datang kepada mengadu gadis-gadis keluar, bibirnya keluar berdarah karena tidak minum. Dan ibu-ibu yang punya anak ditinggal karena enggak keluar air susunya.
walqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i wa sumti minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Dan pemuda yang gagah-gagah sekarang lemah lunglai karena kelaparan, enggak ada makanan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli. Tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput handol, rumput di padang pasir yang rasanya pahit itu. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wa syafa'atu fil ahli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya wal akhiril fasli. Kami mohon syafaat Muhammad, mohon pertolonganmu Muhammad. Terserah urusan agama, urusan dunia kami serahkan kepada Muhammad. Kanjeng Nabi lajeng berdoa, boten larang, oh jangan jaluk tulung karo ora. Malah ndongake, Allahumma skihim ghaisam mughisa wanzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat, jangan hujan bawa malapetaka, banjir atau longsor atau kerusakan. Mereka belum pulang, bisa udah hujan. Percaya betul? Ada yang tanya sama saya, Kang Said, ente kalau cerita gitu dari mana sih bacaannya? Dari kitab tarikh, saya bilang. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh teh baca apa? Khulasatun Nuril Yakin yang 65 halaman itu yang enggak ada goblok. Kalau mau tahu cerita seperti ini baca Al-Kamil fit Tarikh lil Imam Ibn al-Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid. Tarikh Hadral Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Yang terjemah di Indonesia hanya baru 2 jilid. Semuanya 9 jilid tuh. Baca Fajrul Islam, Dual Islam, Zuhurul Islam, Ahmad Amin, 8 jilid. Baru tahu cerita begini. Oh, masalahnya terjemahan Khulasatu yang enggak ada cerita kayak gini. Oleh karena itu jangan sombong, jangan sombong. Di kitab tarikh banyak cerita seperti itu, bahwa Nabi Muhammad punya hak otorita, punya hak diberi wewenang oleh Allah menolong, memberi syafaat kepada siapa yang ia kehendaki. Oleh karena itu kita yakin bahwa ziarah kubur Kanjeng Nabi Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad beri syafaat adalah sunnah takririyah. Sunnah apa? Lah kalau ziarah Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, dan sunan-sunan yang lain, kiai-kiai lain, di Qur'annya enggak ada di Qur'annya, tapi mbok menowo, apa namanya? Ini orang soleh, ini waliullah orang soleh, mbok menowo iso nyafaati kita, betul loh. Nek Kanjeng Nabi di Qur'annya ada. Beliau Rasul wafat, kebenaran tuh jamaah sahabat tuh. Jamaah tuh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah, semuanya bawa kebenaran tuh. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, semua bawa kebenaran itu. Guru-guru yang bawa kebenaran, guru-guru besar. Nah, sedang sahabat betul nonton. Saudara Rasul saiki. Nah, kebenaran gimana cok kebenaran? Ini awal ada ingin benar. Kalau kita ingin benar ikut siapa? Betul nggih? Sahabat sampun mboten wonten. Kalau kita ingin benar, ikut siapa? Nah, Quran jawab. Kalau kita ingin benar, ikut siapa? Nah, Quran jawab. Ini Quran jawab niki. Sanes kula. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum fatim mustaqim. Apa artinya? Saya ikut seorang Kanjeng Nabi, orang sahabat. Lah sopo sing nggawa kebenaran sopo? Paham mboten? Pertanyaannya ngoten nggih. Kalau kita yang benar ikut siapa? Oh, Quran jawab, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Kebenaran al-haq sing nggawa sapa? Alladzina utul ilma, orang-orang berilmu. Kebenaran apa saja?